Untuk pertanyaan kedua, tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Jawaban saya, yang pertama harus dilihat dari ketegasannya. Jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu harus A, tidak boleh ganti dengan yang lain. Manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap itu bisa dibilang dengan manajer yang tegas dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah, yang esensinya saling tukar pendapat, yang merespon pendapat-pendapat bawahannya dan keluhan dari mereka. Jika manajer itu tidak mau bermusyawarah dengan karyawannya, itu manajer yang tidak baik dan manajer yang egois. Dan manajer bisa dibilang untuk perusahaan-perusahaan kecil bisa dilihat masih banyak sekali manajer atau pemimpin yang seperti itu, maunya menang sendiri, maunya harus A dikerjakan, tapi karyawannya mengeluh di belakang. Itu sangat tidak baik. Terus yang ketiga, keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Dalam sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujang yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikahi seorang wanita terlalu mahal. Maka dari itu Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal." Oleh karena itu, kisah ini dapat menunjukkan bahwa manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam hal yang menyangkut tentang keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Ini dapat dibilang terbuka atas semuanya. Jadi untuk pemasukan kas ataupun pengeluaran itu semuanya harus jelas, harus transparan, dan karyawan semuanya harus tahu. Kalau tidak tahu, karyawan bisa berasumsi yang lainnya dan berasumsi yang bisa dibilang berasumsi jelek-jelek, karena seorang manajer tidak mau terbuka, tidak mau transparan terhadap kegiatan yang paling riskan adalah kegiatan keuangan. Itu yang paling riskan. Maka dari itu manajer yang baik adalah manajer yang bisa terbuka terhadap karyawannya, terutama dalam hal keuangan dan lain hal itu. Selanjutnya yang keempat, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Ini artinya visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kita tidak bisa langsung menjadi manajer jika pemahaman kita sangat sedikit. Kalau pemahaman kita sangat sedikit, kita tidak bisa mengimplementasikan atau tidak bisa mencontohkan kepada bawahan kita. Harus memiliki pemahaman, pengetahuan tentang seluk-beluk manajer, bagaimana tugasnya, apa saja fungsinya dalam manajemen itu, agar semuanya itu jelas dan perusahaan atau usaha yang dipimpin itu menjadi lebih maju, tidak menurun. Jadi prospeknya lebih tinggi lagi dan profitnya juga lebih banyak. Selanjutnya, kemampuan yang harus di manajer yang islami. Yang pertama, mampu menggerakkan motivasi para bawahan. Maksudnya adalah
Manajer yang baik itu juga harus bisa memberi motivasi, memberi memberi motivasi kepada karyawannya agar karyawan tersebut bisa bekerja dengan lebih baik. Dan motivasi ini juga bisa dibilang adalah mencontohkan pekerjaan apa yang harus dikerjakan oleh bawahannya tersebut. Yang kedua, mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahlian masing-masing, atau dengan kata lain, mampu menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Ini juga sangat penting karena ketika saya jadi manajer, saya tidak bisa langsung semena-mena Anda tempat di situ, Anda saya tempatkan di situ, sedangkan karyawan tersebut tidak ahli, maka tidak bisa di bidang tersebut. Maka dari itu karyawannya juga tidak suka dan pekerjaannya pun tidak akan berjalan dengan lancar karena karyawan itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mampu memberikan reward. Reward dalam hal ini bisa juga bonus ketika pemenuhan target atau pemasarannya itu baik dan dapat meningkatkan penjualan. Terus reward ini juga bisa kenaikan pangkat di sini. Misalnya karyawan A penjualannya bagus, maka dia akan dipromosikan menjadi manajer pemasaran atau wakil manajer, kayak gitu-gitu. Pokoknya reward ini sangat penting untuk karyawan yang memiliki potensi yang tinggi. Selanjutnya adalah memberikan contoh yang baik untuk bawahan. Nah, ini benar banget nih. Untuk memberikan contoh yang baik, seorang manajer harus memberikan contoh yang baik. Kalau seorang manajer itu memberi contoh tidak baik, maka seluruh karyawannya akan tidak baik dalam hal pekerjaan. Maka dari itu, semua manajer haruslah memiliki keempat kemampuan ini dan juga keempat dari kriteria tersebut.